Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah rencana kerja kita supaya kita cepat saja. Saya yakin Bapak Ibu sekalian anggota sudah membaca PDF yang ada. Tentunya Bapak akan menanyakan beberapa hal yang sudah kita pelajari tadi. Jadi ini saya terangkan dulu saja ya. Nah, ini adalah perhitungan SHU kita Pak Ibu sekalian. 2019 total pendapatan anggarannya adalah 82. Namun realisasinya kita hanya dapat pendapatan 4,2. Karena apa? Karena kita nggak punya modal ya. Mau simpan pinjamnya masih ada pelanggaran hukum, artinya NIP-nya nggak ada. Mau jualan di toko-tokonya juga lagi tidak ada modal. Jadi kita menjualkan apa adanya gitu, sehingga anggaran kita menjadi tidak tercapai. Jadi pendapatannya hanya tercapai 85,30% ya dari anggarannya tercapai 51,2% ya. Sementara total beban kita ya, ini ada harga pokok, biaya tenaga kerja, alokasi, semuanya masuk di situ ya. Yang semula di dalam anggaran itu rencananya bahwa penjualan karton itu kita dapat menjual karton box atau boxnya dari beli bahan kita lipat ya, kita jual ke Pruri, itu pendapatannya bebannya hanya 77. Namun di dalam penjualan di karton itu alokasinya tidak bisa kita lakukan karena alokasinya adalah masuk ke dalam semua dibagi. Jadi sehingga apabila total pendapatan dikurangi total beban itu sangat besar ya. Kita pendapatannya 40 ya kan, 42. Total bebannya ya pencapaiannya adalah 53 ya kan. Ini dari sini itu udah aneh, kita pendapatannya totalnya tercapai 51 tapi total depan 53. Nah, mari kita lihat. Jadi SHU sebelum pajak kita punya SHU senilai 883 ya. Anggarannya 4,7, kita SHU-nya 8,83 ya. Pajaknya ya, kita pencapaiannya adalah 331 atau 28. Total beban dari beban yang pertama sekitar 77 anggarannya, pencapaiannya 41 atau 53,1. Total pajak SHU sebelum pajak rencananya 4,7, namun kita hanya dapat 883 atau 18,7. Pajaknya yang harusnya 1,1 kita kena pajaknya 331 atau 28,1. SHU-nya setelah pajak harusnya 3,5, kita hanya mencapai 551 juta. Kenapa demikian? Karena satu, karton box itu mandatori ya, mandatori langsung ditunjuk, kita tidak bisa mengelola karton box. Jadi kita sepertinya mendapat limpahan saja dari PTKP atau anak perusahaan, kita dapat upah melipat saja. Yang tadinya harusnya besar pendapatannya, ternyata kita hanya dapat sedikit, sehingga alokasi biayanya besar yang tadi tanggung oleh penjualan karton, jadi tanggung ke unit-unit usaha lainnya. Jadi kita hanya dapat memberikan SHU sebesar 551 juta doang ya. Itu karena demikian. Nah, kemudian di dalam rencana kerja tahun 2020 kita mencoba memperbaiki lagi ya. Kita coba dengan kita genjotlah gitu dengan mencoba sistem yang baru dengan online, dengan reseller dan sebagainya. Di tahun 2020 kita menganggarkan pendapatan nanti adalah 35 ya, 35,8 dan bebannya ada 33 ya. Dari situ maka SHU sebelum pajak adalah 2,8, pajaknya 700 dan harapannya SHU-nya 2,1. Kenapa? Kita akan mencoba menjadi startup go online ya. Jadi kita mengalami masa digital, kita genjot tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini anggarannya ini adalah naik menjadi dari 51 menjadi 85 ya. Nah, kita naikkan nanti
supaya kita bisa tercapai 2,1. Caranya gimana? Caranya untuk divisi keuangan ini kita akan melakukan beberapa optimalisasi aset, ya kan? Aset-aset salah satunya adalah melanjutkan penjualan aset sebagai modal kerja atau menaikkan cash flow-nya koperasi. Ya, divisi SDM dengan cara peningkatan pola pikir SDM. Ya, dari arah yang manual menjadi digital. Kemudian optimalisasi pegawai. Jadi pegawainya kita bebani, kita lihat job desk-nya untuk dilakukan optimalisasi. Ya. Terus kalau perlu kita lakukan pensiun dini. Untuk divisi TI, ya kan, adanya pemeliharaan website, penyempurnaan sistem online. Divisi pengadaan barang dan jasa, dilakukan penjualan dengan pihak ketiga, reseller, terus kerjasama dengan anak perusahaan kita, kemudian menjualkan produk dari pihak ketiga, dari PKPL dan sebagainya, kerjasama dengan BPJS dan sebagainya. Divisi simpan pinjam, peningkatan penyaluran pinjaman ke anggota. Jadi sekarang sudah tidak harus datang lagi, cukup pakai Android, di HP dan sebagainya, nanti tinggal pencet, Bapak sudah bisa melakukan pinjaman. Peningkatan tabungan, nah ini saya ingin teman-teman juga menyadari bahwa koperasi itu kan punya kita semua, jadi marilah kita bisa menabung di koperasi. Divisi perdagangan, kita harus bisa menjadi agen, entah itu agen gas, agen sepeda motor. Jadi nanti kita tidak menumpuk barang, tetapi kita berpola seperti Lazada, kita kerjasama dan PKS dengan beberapa perusahaan. Jadi kita tidak menyalurkan saja. Yang ketiga kayak PKBL, penjualan kulit dan sebagainya, reseller. Ya kita sudah banyak reseller, kita sudah kerjasama dengan AIN, mitra kerja kita. Kita sudah kerjasama dengan bank. Jadi kita sudah tekan PKS dengan penjual ban, tekan PKS dengan pembuat rumah, konsultan rumah dan sebagainya, sehingga nanti kedepannya anggota kalau mau bangun rumah tinggal beli properti, jual produk online, ya. Jadi kita sudah PKS dengan beberapa yang bisa online. Jadi dengan IP, dengan teman-teman yang bisa menjalankan online ini. Jadi kita sudah membuat divisi usaha yang kerjanya adalah menjadi reseller atau penjual barang-barang dari tangan pertama, sehingga kita tidak perlukan modal banyak, tetapi kita harus bisa merubah pola pikir. Jadi toko itu hanya untuk offline-nya saja, tidak terlalu banyak, terbaik kita jual online. Jadi kita sudah kemarin ada order kipas angin, langsung kita jual. Anggota butuh, kita orderkan ke penjual kipas angin, kita ambil berapa persen itu untuk karena kredit kan, dan kita biaya oleh koperasi, langsung kita kirim. Jadi kita nggak perlu lagi elektronik menumpuk persediaan di situ, cukup kita berikan pamflet dan gambar-gambar saja kepada anggota. Itulah gambaran tentang rencana kita ke depan. Kita tetap eksis dengan merubah pola pikir teman-teman yang semuanya semula itu berpikir konvensional jadi digital ya. Jadi itu dulu untuk rencana kerja RAPB-nya. Jadi nanti saya berharap ada masukan dari anggota semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.